Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan interface atau tampilan Microsoft PowerPoint 2007. Standar kompetensinya adalah menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi. Kompetensi dasarnya menunjukkan menu dan ikon yang terdapat pada perangkat lunak pembuat presentasi. Tujuan dari pembelajaran ini atau pertemuan ini adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mengenal interface yang ada pada Microsoft PowerPoint 2007 dan mengidentifikasi menu dan ikon yang terdapat pada Microsoft PowerPoint 2007. Kamu perhatikan yang ada LKS-nya, yang ada buku pendampingnya. Halaman 54, pengenalan interface atau tampilan Microsoft PowerPoint 2007. Pada window Microsoft PowerPoint 2007 yang muncul terdapat beberapa tampilan sebagai berikut. Jadi yang dimaksudkan ini adalah tampilan dari window Microsoft PowerPoint 2007 atau yang kita sebut sebagai presentation, ya, presentasi. Ini yang disebut dengan area presentasi atau area kerja. Kamu lihat berikutnya halaman 55. Di halaman 55 ada office button. Kamu perhatikan ke slide dulu. Yang disebut dengan office button itu ini. Ini adalah office button. Kemudian berikutnya adalah quick access. Quick access itu ini. Ini quick access yang ada di samping dari office button. Ini adalah quick access. Kemudian tab menu. Nah, ini tab menu yang ada menu-menunya. Ada home, insert, design, animation, slideshow, review, view. Kemudian ada ribbon. Nah, ini ribbon. Ribbon. Kemudian slide area. Nah, ini yang disebut dengan slide area. Yang ada click to add title. Ini adalah slide area. Kemudian status bar. Nah, yang ada di bawah ini namanya status bar. Kemudian horizontal scroll bar. Nah, ini horizontal scroll barnya belum muncul. Jadi di sebelah sini mestinya ada horizontal scroll bar. Kemudian yang nanti di bawah, yang ke kanan kiri adalah vertical scroll bar. Jadi yang disebut dengan office button ini, kemudian ini namanya quick access, kemudian ini tab menu, kemudian ribbon. Ini ribbon berarti pada ini dari sini ribbon. Kemudian title. Title itu judulnya ini. Ini di sini mungkin tidak begitu jelas ya. Jadi paling atas ada tulisan presentation 1. Itu adalah titelnya atau judul dari filenya. Nanti kalau sudah disimpan, file ini akan
bukan presentation one, tapi file sesuai dengan yang kita simpan. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Terdapat perbedaan istilah yang digunakan MS PowerPoint 2007 dibandingkan versi sebelumnya. Antara lain penggunaan istilah ribbon tabs untuk menggantikan menu bar dan ribbon untuk kumpulan toolbar atau tool group. Kita lanjutkan. Mengaktifkan menu-menu Microsoft PowerPoint 2007. Untuk mengaktifkan menu Home, kita perhatikan menu Home. Ini yang disebut dengan menu Home. Nah, ada di sini. Nah, ini menu Home. Kamu perhatikan pada tab Home akan muncul ribbon. Nah, ini ribbon yang terdiri dari beberapa tool group, antara lain clipboard. Mana yang disebut dengan clipboard? Clipboard terdapat tombol copy. Nah, berarti ini kamu perhatikan ke slide yang ada di depan dulu, jangan praktek dulu. Kamu memperhatikan sambil praktek nanti tidak akan begitu paham. Sebaiknya perhatikan dulu, setelah itu nanti baru mempraktekkan. Ini ada copy, kemudian paste, kemudian cut, ya, kemudian format painter. Nah, ini yang disebut dengan clipboard. Ini di sini ada tulisannya, ada keterangannya clipboard. Nah, ini. Kemudian slide, terdapat tombol add slide, layout, reset, and delete. Nah, ini slide, ya. Ini untuk slide. Kemudian paragraf. Nah, ini paragraf. Terdapat tombol untuk mengatur perataan atau alignment. Nah, ini ada center, align text left, align text right, justify. Kemudian bullet and numbering. Nah, ini bullet and numbering ada di sini. Ini bullet and numbering. Kemudian line spacing, ini line spacing. Kalau diklik paragraf ini, nah ini diaktifkan. Nah, ini line spacing. Nah, ada pilihannya 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Line spacing option. Ya. Ini yang disebut dengan line spacing, dan beberapa tombol mengatur paragraf. Nah, ini di sini kalau kita klik. Nah, ini untuk pengaturan paragraf. Ada general, indentation, spacing, tabs, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya drawing. Nah, ini drawing. Terdapat text box, ya, text box. Kemudian auto shape. Nah, ini auto shape. Kemudian arrange, quick style, shape fill, shape outline, and shape effects. Ya. Ini kan ada tulisannya drawing. Ini ada shape effect, shape outline, shape fill. Ini kalau diklik masih banyak lagi ini. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Ada line color, line style, text box, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan drawing. Kemudian editing. Nah, ini editing. Terdiri dari tombol find, ini find, replace, and select, ya. Ini adalah menu home. Kemudian berikutnya, untuk mengaktifkan menu insert, ya, kita klik menu insert. Coba ini insert. Nah, ini menu insert terdiri dari beberapa ribbon, antara lain apa saja?
table, illustration, link, text, media clips. Table, perintah untuk menambahkan tabel pada tampilan slide ini. Kemudian illustration, terdapat tombol-tombol yang bisa Anda gunakan untuk menyisipkan gambar. Ya, ini untuk menyisipkan gambar. Kemudian foto album, clip art, shape, smart art. Ya, ini clip art, foto album, shape, smart art, dan chart. Ya, ini semuanya akan kita gunakan nanti. Ya, setelah pelajaran ini nanti kita berlanjut ke pokok bahasan berikutnya sampai pada menyisipkan gambar, clip art, shape, smart art, chart, dan seterusnya. Kemudian link, ini tombol link untuk mengelingkan atau menghubungkan. Mengeling namanya. Link itu apa ini? Bahasa Indonesianya apa? Links. Ya, tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya, pokoknya menghubungkan antara file lain dengan file yang sedang kamu buat pada PowerPoint. Ya, nanti link ini akan lebih jelas kalau kita beri contoh. Tetapi nanti pada pokok bahasan berikutnya akan ada secara khusus membahas tentang hyperlink atau link ini. Kemudian media clips. Ya, media clips. Nah, ini media clips. Ini yang untuk menyisipkan movie, film. Kemudian ini untuk menyisipkan sound atau musik. Jadi kalau kita mau menyisipkan movie atau film atau sound atau lagu bisa menggunakan ribbon media clips. Kemudian ada lagi ribbon text. Ada text box, header and footer, woodart. Woodart ini masih ingat waktu kita mempelajari Microsoft Word adalah tulisan indah. Kemudian date and time, slide number, simbol, ya, simbol. Nah, ini. Kemudian objek. Ya. Kita lanjutkan yang ketiga, mengaktifkan menu desain. Nah, ini desain. Kemudian pada menu desain ada page setup. Ini page setup. Page setup, ya. Ada kalau kita klik muncul ukuran kertas, kemudian number slide, kemudian ini ada orientasi, ada portrait atau landscape, ya. Kemudian berikutnya adalah themes. Anda bisa menggunakan pilihan desain yang sudah disiapkan oleh PowerPoint 2007. Jadi ini bisa kita klik, ya. Bisa kita pilih themes-nya. Nah, ini ada themes yang bisa kita gunakan. Kemudian ada background. Nah, ini background, ya. Background untuk memperindah slide yang Anda buat. Anda bisa menata latar belakang slide Anda dengan menggunakan menu pada tool group ini. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah menu animation. Ya, menu animation. Jadi waktu kemarin kita melihat file yang dicontohkan oleh Pak Guru, ada animationnya, ada animasinya. Yang digunakan adalah menu animation. Pada menu animation, ribbonnya ada 3 tool group, yaitu preview. Tombol ini dipergunakan untuk melihat hasil dari animasi yang kita berikan pada slide. Ya, nanti akan kita praktekkan setelah kita mengidentifikasi menu dan ribbon. Kemudian animation, Anda dapat memilih animasi bagi objek yang ada pada slide. Terdiri dari animate and custom animation. Ini animate, ini custom animation. Kalau kita klik custom animation-nya, maka di sebelah kanan akan muncul taskpan.
ya, taspen untuk custom animation. Bisa kita close dulu. Nah, ini kita close dulu. Kemudian transition to this slide. Nah, ini transition to this slide. Untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang Anda buat. Maksudnya perpindahannya mau bagaimana? Mau yang seperti ini, nah ini, atau seperti ini. Ini kan berubah-ubah, ini masih banyak. Nah ini. Nah, ini otomatis bawaan dari Microsoft PowerPoint. Kemudian berikutnya menu slideshow. Nah ini menu slideshow. Menu slideshow ribbonnya terdiri dari Start Slideshow. Ini bagaimana slide akan kita tampilkan dari awal, from beginning, from current slide, ya, dari slide yang sedang kita kerjakan, atau custom. Ini bisa kita klik custom. Nah, ini custom show, ya. Kemudian setup. Pada tool group ini terdapat tombol yang bisa digunakan untuk menyembunyikan slide atau hide slide. Nah, ini hide slide, ya. Ini untuk menyembunyikan. Merekam narasi. Jadi kalau kamu mau membuat presentasi, kemudian suara kamu pengen direkam, ini bisa menggunakan record narration. Pakai ini. Ya, jadi seperti kemarin waktu Pak Guru menampilkan video tutorial, itu kan suaranya langsung terekam. Nah, itu antara lain menggunakan PowerPoint pada menu slideshow, ribbon, record, narration. Berikutnya menentukan urutan slide. Nah, ini use rehash timing, ya. Ini adalah untuk menentukan urutan slide yang akan ditampilkan. Berikutnya adalah monitor. Nah, ini monitor. Anda bisa mengatur resolusi dari slide presentasi Anda pada tool group ini. Kemudian menu review. Nah, ini menu review. Terdapat 3 tool group pada ribbon tab ini, yaitu proofing, kemudian comment, dan protect. Proofing untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang dibuat pada slide. Comment, Anda bisa memberikan catatan pada slide yang Anda buat menggunakan menu comment. Kemudian protect, Anda bisa menggunakannya untuk melindungi slide presentasi yang Anda buat. Kemudian view. Untuk mengaktifkan menu view, coba kita klik tab menu view ini, kita klik. Kemudian kita lihat ribbon yang ada. Pertama, presentation view. Pada bagian ini kita dapat melihat keseluruhan dari slide yang telah dibuat. Anda bisa melihat secara normal ini slide sorter, note page, and slide show. Selain itu, Anda juga dapat membuat slide master sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Slide master ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk sekarang kita mengidentifikasi dulu. Kemudian show height. Nah, ini ada show height. Tadi di sini rulernya tidak ada, maka kita tampilkan ruler. Nah, ini maka di sini akan tampil rulernya. Nah, ini kan tadi tidak ada. Kita klik menjadi muncul ruler. Ya. Kemudian zoom. Nah, ini zoom untuk memperbesar ukuran slide yang Anda buat atau secara normal. Kemudian grid line ini biasanya teman kamu ada yang suka iseng, grid line-nya dipasang. Maka di sini akan muncul kotak-kotak. Biasanya bingung, Pak, ini bagaimana kok
presentasi saya ada kotak-kotaknya. Ini gampang dihilangkan saja di sini. Nah, ini ya. Kan sudah bisa. Berikutnya color grayscale. Nah, ini. Pada bagian ini kita dapat menentukan apakah slide yang kita buat berwarna atau hitam putih atau grayscale. Window. Nah, ini window. Untuk tampilan window adalah menata PowerPoint secara cascade, split atau berpindah ke window lain. Kemudian ada menu lagi di situ, ada di buku panduan, ada menu developer. Ya. Menu developer ini kalau pada tampilannya Pak Guru ini tidak ada. Ya. Kita perhatikan pada menu developer. Pada menu developer terdapat pilihan-pilihan, ada slide itu di buku ya. Kalau di komputer kamu ada ya silahkan bisa dilihat. Ini di presentasinya Pak Guru, di slide-nya Pak Guru ini belum dimunculkan. Karena ini jarang sekali digunakan, maka tidak dimunculkan. Kemudian menu add-ins. Ya, jadi nomor 8 dan 9 karena jarang digunakan maka itu tidak dimunculkan. Yang dimunculkan nomor 1 sampai 7. Berikutnya, fungsi utama tombol MS Office atau MS Office button. Nah, ini fungsinya untuk apa ini? Nah, kamu perhatikan, ini Office button. Kalau kita klik, nah ini muncul fungsi-fungsi utama ya. Jadi Office button ini sama dengan menu file. Coba kamu amati di slide-nya Pak Guru. Kalau ini Office button, ini sama dengan menu file. Ada new, open, save, shift S, print, prepare, send, publish, and close ya. Ini isinya. Kemudian quick access toolbar. Mana sih quick access toolbar? Lah ini. Nah, ini quick access toolbar. Berisi shortcut untuk fungsi save. Ini save. Kemudian undo and repeat. Ya, shortcut ini dapat ditambah dengan mengklik panah di sebelah kanan. Ya. Jika kita mengaktifkan seluruh menu yang ada di pilihan custom quick access toolbar. Nah, ini. Jadi bisa kita tampilkan di sini misalnya new. Nah, ini kan muncul satu lagi di sini. Ya. Ini adalah fungsi dari custom quick access toolbar. Jadi secara keseluruhan kita sudah mengidentifikasi ya, menu dan ribbon yang ada pada Microsoft Office 2007. Untuk berikutnya silahkan kalian mengulangi lagi, mengidentifikasi. Kamu ikuti tadi panduan atau urutan yang ada di LKS mulai dari menu home sampai menu view. Silahkan kamu ulangi, kamu amati betul-betul, kamu pahami. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Baik, silahkan tugasnya tadi dikerjakan.